Ustaz, tahniah dapat menantu pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi karena anak lelaki jadi orang tua tengok dari jauh aja deh. Tengok dari jauh jadi makmum bukan jadi imam, tenang sikit. Dari jauh tengoknya. Tak apa, fikir nanti kena saman tak pasal-pasal lah, kena jaga penjarakan sosial. Kita bukan pemain aktif medsos. Yang kena saman tu medsos macam tu masuk FB, itu kena saman, salah dia. Yang di Lofa tu ialah. Itu masuk saman lah. Sampai suruh dedahkan. Itu salah dia. Okey, kita mulakan malam ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa ma'dika mastata'tu. Na'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u bi dzambi faghfirli. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bawah pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersua semula untuk menyambung tafsirah mingguan kita. Sebelum saya sampaikan apa yang kita nak pelajari malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang saya fikir termasuk hadis yang sedikit tapi sahih. Hadis yang termasuk yang sangat sedikit tetapi ya sahih. Karena hadis-hadis yang lain dalam perkara ini adalah lemah, bahkan sangat lemah,
bahkan ada yang palsu. Yakni hadis yang berkaitan dengan malam ini, malam nisfu Sya'ban. Saya tidak akan bicara itu, karena ini sebenarnya masalah yang sangat sederhana, tapi tidak menjadi sederhana karena orang selalu memperhatikan dan mempertanyakan. Yang kadang-kadang saya sendiri pun bukan suudon, tetapi apakah orang yang biasa tanya dengan perkara-perkara seperti ini sebenarnya orang yang istiqomah dalam beribadah, yang wajib termasuk yang sunnah, yang sahih, atau hanya ingin apa istilahnya ya, kalau dalam bahasa kami dulu hanya untuk ingin mengasah otak, exercise otak, itu saya kurang pasti. Kurang pasti. Di antara hadis yang sahih tapi sangat sedikit, karena tadi saya katakan kebanyakannya atau sebagian besar daripadanya adalah hadis yang lemah, sangat lemah, bahkan ada yang palsu, yakni yang berkaitan dengan nifus Sya'ban. Hadisnya berbunyi daripada Abu Tha'labah Al-Khasani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yada'uhu." Sesungguhnya Allah sentiasa memandang ke atas hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah memberikan pengampunan bagi dosa orang-orang yang beriman, dan Allah menangguhkan balasan siksa bagi orang-orang kafir. Yang beriman diampunkan dosanya, sementara yang kufur ditangguhkan balasan siksanya. Wa yada'u 'alal hiqdi bihiqdihim hatta yada'u. Sementara ahli hiqdi, pendengki, kaki dengki, dan yang semakna dengannya, Allah tinggalkan dia, Allah biarkan dia dengan kedengkiannya, sehingga mereka meninggalkannya. Hadis ini dinilai hasan, bukannya sahih, hasan, rendah sedikit, oleh Imam Nasiruddin Albani di dalam kitabnya Shahihul Jami. Benar hadis ini menunjukkan akan keistimewaan, kalau boleh dikatakan begitu, sebagai nisfu Sya'ban. Karena pada nisfu Sya'ban Allah memandang pada hambanya. Memandang. Lalu memberi pengampunan pada yang mukmin dan menangguhkan balasan siksa bagi si kafir, dan membiarkan si pendengki-pendengki dengan kedengkiannya sehingga mereka sendiri meninggalkannya. Ini hadis yang dinilai paling hasan, paling boleh diterima. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan beribadah padanya, keistimewaan sholat padanya, ada ibadah tertentu, ada sholat tertentu, itu tidak ada satupun yang sahih. Tidak ada satupun yang sahih. Itu poin pertama. Keistimewaannya malam ini Allah memandang hambanya yang mukmin diampun, yang kafir ditangguhkan balasannya. Si pendengki dibiarkan dahulu, biar mereka meninggalkan sendiri. Itu saja. Adakah ada suruhan untuk kita melakukan amalan-amalan khusus? Tidak ada. Tidak ada.
Artinya, adakah jika kita melakukan amalan tertentu, pahalanya sekian, ini bulan? Tidak ada. Semua hadis yang berkaitan dengan itu adalah lemah, sangat lemah, bahkan ada yang palsu. Lalu pertanyaannya, bolehkah kita berpuasa kalau begitu? Sempena nisfu Sa'ban ini. Kalau pertanyaan adakah boleh berpuasa sempena nisfu Sa'ban, hadisnya tidak ada. Tapi kalau nak berpuasa sempena hari putih, dipersilakan. Kan sangat sederhana sebenarnya pemahamannya. Anda nak berpuasa, sila. Apa niatnya? Hari putih. Kan 15. Jadi niatkannya sempena hari putihnya, bukan sempena Sa'bannya. Kalau itu adakah malam ini kita tak boleh katalah baca Al-Quran? Siapa yang melarang? Adakah malam ini kita tak boleh qiyamul lail? Siapa yang mencegah? Tidak ada. Tapi tidak ada suruhan khas. Itulah. Ini sebetulnya pemahaman yang sangat sederhana seperti mana dahulu pernah kita pelajari baca Yasin malam Jumat. Itu sebetulnya. Ada yang mengatakan tidak boleh baca Yasin malam Jumat, dilarang. Mana ada larangan? Tidak ada. Yang satu pula malam baca Yasin malam Jumat adalah disuruh, ada fadilat, pun tidak ada. Suruhan tidak ada, larangan pun tidak ada. Artinya kalau kita baca surah Yasin malam Jumat, tak ada larangan, bacalah. Hanya jangan beriktikad bahwa bila malam Jumat baca Yasin dapat pahala bla bla bla. Itu yang tidak ada. Jadi jangan hanya kerana tidak ada suruhan lalu kita larang, sehingga dari 7 hari ada satu malam yang kita tak boleh membaca Yasin. Apa dia? Jumat. Wah, itu lagi teruk itu. Bukan begitu cara memahaminya. Bacalah bila-bila masa. Hanya jangan dikhususkan pada waktu yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Begitulah. Begitulah. Jadi sama. Katalah 12, sempena 12 Rabiul Awal, adakah kita boleh berpuasa? Tidak ada suruhan. Tidak ada suruhan. Puasa sempena 12 Rabiul Awal. Tak ada. Tapi bolehkah kita puasa pada 12 Rabiul Awal? Tidak ada larangan. Jika waktu itu 12 Rabiul Awal katalah hari Isnin, lalu kita puasa sempena hari Isninnya. Atau kebetulan pula kita puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kebetulan pada hari di mana tiba giliran kita berpuasa jatuh 12 Rabiul Awal, walaupun bukan hari Isnin. Ya tidak mengapa, karena kita puasa bukan sempena 12 Rabiul Awalnya, sempena karena tadi selang sini. Saya pikir kalau cara memahami itu seperti itu, sebenarnya masalah ini sangat sederhana. Masalahnya, boleh tak kita katalah puasa sempena nisfu Sa'ban? Tidak ada suruhan, maka tidak boleh. Ya, orang awam memahaminya, maka dilarang puasa. Maka dilarang. Sehingga nisfu Sa'ban, yakni hari cuti ibadah. Akhirnya begitu pemahamannya. Hari cuti ibadah. Bahaya tuh. Bahaya. Malam Jumat, bolehkah kita baca Yasin, kita boleh baca? Tidak ada suruhan. Kalau itu malam Jumat cuti ibadah. Wah, itu bahaya sungguh bagi saya. Sangat bahaya. Bukan begitu cara memahaminya. Jadi kalau tanya saya, boleh tak puasa pada tanggal 15 Sa'ban? Tidak salah. Tapi niatnya sebenarnya hari putihnya. Kan begitu. Boleh tak umpamanya 1 Januari kita berpuasa? Tanggal 1 Januari? Tidak salah, tapi jangan niatkan 1 Januarinya. Niatkan 1 Januari itu kemudian hari Hamis. Niatnya sebenarnya hari Hamisnya. Begitu. Habis kalau bukan hari Hamis, boleh atau boleh? Boleh. Kalau kebetulan 1 Januari kita memang masa berpuasa. Bila puasa kita selang-seli tadi. 31 Desember, 29 Desember puasa. 30 Desember puasa. 31 Desember tak puasa. 1 Januari puasa. Tak masalah. Tapi kalau boleh tak 1 Januari puasa? Tidak boleh. Kalau setakat itu penjelasannya, orang awam akan fikir banyak hari-hari yang oleh Allah dicutikan beribadah. Dan itu bahaya sekali pemahaman yang bagi saya belum cukup sempurna lah penjelasannya.
Sebenarnya sangat sederhana memahami perkara-perkara seperti ini jika kita tahu cara yang paling mudah. Itu pesanan saya. Jadi apakah amalan? Biasa, amalkan. Kalau selama ini orang baca Quran, baca Quran. Kalau selama ini qiyamul lail, sila qiyamul lail. Kalau biasanya puasa selang seri, esok pula hari Isnin puasa, sila puasa. Sebenarnya hari Isninnya. Kalau biasanya katalah tiap hari ini sedekah, selang seri sedekah, sila sedekah. Hanya jangan meyakini bila kita melakukan amal ibadah pada hari ini umpamanya paling sekian-sekian jika tidak ada dalil. Hanya itu saja. Itu yang dilarang. Tapi tidak bermakna kemudian kita disuruh cuti beribadah. Sehingga kadang-kadang kita rasa takut juga mendengar malam Jumat tidak boleh baca Yasin. Keras sungguh. Sementara yang satu, malam Jumat dibaca Yasin. Kemana lah? Itu kedua-duanya itu kurang betul jawaban itu. Yang melarang pun salah, yang menyuruh pun tak betul. Jadi kalau bahasa kami dahulu, yang melarang itu dul, yang menyuruh pun dul juga. Jadi masih sama dul. Walhasil sangat sederhana cara memahaminya. Kalau kita paham betul. Baik, ya mas sekalian, itu segala peringatan saja dan saya yakin semua sudah paham lah benar seperti itu. Sebab saya masih istilahnya pernah mengatakan ya, pasti kebanyakan orang Islam hari negeri ini hari itu masih akan alam maya di hujan itu, nanti nisfu Sa'ban, nanti apalagi umpamanya nanti dahulu awal Muharram, mesti itu. Nah, kejap lagi nanti Ramadan, mesti ada tanya lagi 8 ataupun 20, tanya lagi itu 8 atau 20. Tanya lagi nanti yang elok tadarus ke ataupun belajar tafsir, macam-macam. Dan itu tiap tahun diulang-ulang. Itu belum lagi nanti Syawal. Puasa 6 ni boleh ke qada dulu ke puasa dahulu. Belum lagi nanti. Jadi ya tidak salah sunyatanya, tapi bagi saya lah, kalau satu yang sangat sederhana dan kita fahami dengan mudah dan kita yakini, ya kita tidak akan mengulang-ulang. Kan agama tidak hanya itu, begitulah maksud saya. Agama ini kan sangat luas dan masih terlalu banyak yang belum kita ketahui, yang lebih mendesak untuk kita tahu dan kita amalkan. Bagi saya macam itu. Atau dalam bahasa Arabnya afdoliyah, gitulah, keutamaan. Baik, jamaah sekalian, malam hari ini seperti mana yang saya janjikan minggu lepas, dan saya rasa memang perlu saya sampaikan, saya berjanji untuk memberi jawaban yang agak memuaskan, karena bila pertanyaan itu agak luas jawabannya, saya tidak boleh jawab ya atau tidak, tapi mungkin saya pun tidak puas kalau jawab begitu. Ya, ini pertanyaan dikuan oleh Tuan Haji Kamal minggu lepas kalau tidak salah. Ya, Tuan Haji ya. Kalau tak salah Tuan Haji Kamal apa yang tanya. Minggu lepas berkaitan dengan kalimah Allah itulah. Kalimah Allah, walaupun mungkin sebenarnya telah mencukupi, tapi saya coba bagi jawapan yang mudah, yang ringkas, tidak ini sedaya upaya saya lah. Ya. Jadi tentang isu hukum non Muslim menggunakan kalimah Allah, begitu ya? Ya, Tuan Haji Kamal, saya lupa pertanyaan. Betul Ustaz. Ya, saya betul Ustaz, betul Ustaz. Itu kan, itulah Ya, saya. betul. Alhamdulillah. Rasa banyak apa yang di tempat-tempat itu ada pertanyaan yang tergantung, yang pendek saya, yang mana satu yang begini ya, setakat yang tahu ya mas sekalian, sebenarnya kan ini memang hanya diminta maaf. Pertama, ini ada isu tempatan. Itu yang perlu tahu. Tempatan maksudnya ini hanya ciri khas Malaysia. Saya katakan begitu. Karena di negeri lain memang tidak ada. Isu ini tidak timbul. Nah, di Indonesia tidak timbul, di negara Timur Tengah tidak timbul, di Lebanon, di Ono, walaupun mereka orang di Mesir tidak timbul. Ini pertama isu lokal. Jadi kalau isu lokal maknanya ya setakat kita aja lah. Sehingga kita tidak boleh memahami apa yang kita fahami ini berlaku seluruh dunia. Tidak boleh. Karena isu tempatan. Yang kedua, ya ini hendaklah kita bezakan antara apa kata agama dengan
perkara yang berkaitan dengan pentadbiran. Yang berkaitan dengan tugas-tugasan administrasi, administrasi negara, itu kena dibezakan. Kalau tidak salah lah kan sebenarnya heboh semula ini kan bulan Mac inilah 10 hari bulan kalau tidak salah, bulan Mac lalu, di mana pengaruh Kristian dibenarkan menggunakan kalimah Allah oleh mahkamah karena menang kan, misalnya dalam kisnya menang, dan itu semua kes yang agak lama yang dibawakan oleh Kristian Sarawak, daripada Sarawak ya. Jill Island Lauren Bill kan. Jill Island Horror apa? Jill Island Lauren Bill, nama dia. Lupa saya nama dia. Dan kalau silap saya juga, ini sebenarnya sudah cukup lama, mulai daripada tahun 2008 dahulu. Saya ada rekod sedikit. Tahun 2008 dahulu bulan Mei, 11 Mei, yang situ orang ini balik pada negeri jiran Indonesia lalu membawa surat CD, dan CD itu akhirnya dirampas karena dalam CD itu ada ceramah tentang judulnya macam-macam lah, cara hidup dalam kerajaan Allah, hidup benar dalam kerajaan Allah, ibadah yang benar dalam kerajaan Allah. Lalu dirampas kan di terminal Tambang Murah dari CCT di Sepang, itu. Itu kesnya semuanya. Jadi rayu-rayu dan akhirnya menang. Dalam penghakiman dinyatakan menang. Jadi Kementerian Dalam Negeri yang tidak membenarkan kalimat Allah, termasuk kalimat yang lain seperti Baitullah, Ka'bah dan salat, dinyatakan tidak rasional. Jadi penggunaan itu tidak akan mengganggu ketentraman awam, kata keputusan mahkamah yang diputuskan pada 10 Mac lepas. Seperti yang saya sampaikan tadi, sini ada dua isu ya. Satu isu apa kata agama orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah, mengucapkan kalimah Allah, menggunakan kalimah Allah dalam percakapan. Dan yang keduanya yakni berkaitan dengan pentadbiran yang sifatnya lokal. Kalau yang pertama sifatnya seluruh dunia. Apa pandangan Islam terhadap non-Muslim yang menggunakan kalimah Allah, mengucapkan kalimah Allah dalam percakapan atau dalam apa tertentu, itu Islam. Dan itu berlaku di seluruh dunia hukum itu. Jadi mungkin saya jawab yang pertama itu. Yang kedua saya yakin jamaah lebih tahu, seharusnya Tuan Haji Kamal lebih tahu yang terlibat dalam undang-undang. Begini jamaah sekalian. Begini ya. Di Malaysia sendiri pun perbezaan pendapat dalam ini fatwa itu lebih kepada yang kedua itu. Saya menilai lebih perbezaan boleh atau tak boleh itu pada perkara yang kedua itu. Jadi bila mereka menggunakan kalimah Allah itu sebagai terjemahan God dalam kitab mereka, sehingga semua kalimah Tuhan ditukar jadi Allah, Allah. Sehingga kalau umpamanya Son of God mungkin akan tukar Son of Allah ke umpamanya dan sebagainya, atau mungkin nanti jadi simbol di gereja dia lah, atau itu. Nah, kalau itulah isunya, memang kita tidak akan membenarkannya dan siapapun tidak akan membenarkannya. Tetapi jamaah sekalian, di dalam agama kita, ini saya coba ringkaskan orangnya, nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membantah. Tolong itu underline. Nas Al-Quran tidak membantah sesiapa saja yang memanggil Tuhan dengan panggilan Allah, sekalipun ia non-Muslim. Ini saya coba ringkaskan saya mudah ini. Jadi prinsipnya, secara prinsipnya, Islam berdasarkan nas Al-Quran tidak membantah siapa saja memanggil Tuhan dengan panggilan Allah, sekalipun orang itu bukan Muslim. Bahkan itulah memang nama Tuhan yang sebenar.
Kan? Nama Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Jadi bagaimana kita melarang orang panggil Tuhan dengan nama Allah? Coba ya, sebelum saya tunjukkan dalil-dalilnya ya. Tuhan yang sebenar itu namanya Allah. Bagaimana kita hendak melarang orang memanggil Tuhannya dengan nama Allah? Kan pelik itu. Apa kita suruh panggil Tuhan dengan selain nama Allah umpamanya? Tentu tidak. Hanya saja, walaupun Al-Quran membenarkan mereka menyebut nama Tuhan dengan Allah, ya, apa yang dibantah oleh Al-Quran, ini penting ya, apa yang dibantah oleh Al-Quran, apa yang dicegah oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi ialah syirik yang mereka lakukan terhadap Allah. Itu yang dibantah. Bukan penggunaan kalimah Allah itu. Yang dilawan, ditegah, diperangi oleh Islam, yakni syirik yang mereka lakukan terhadap Allah. Yang memanggil nama. Jangankan ya mas sekalian ya, orang bukan Islam memanggil nama Allah, Islam akan perangi mereka karena syirik mereka itu. Jangankan non-Muslim, orang Islam pun yang mengakui Allah itu Tuhannya, jika mereka melakukan syirik pun oleh Islam ditentang, dilawan. Jangankan non-Muslim. Kan orang Islam juga tidak boleh syirik. Hanya karena, oh saya Muslim, syirik tak apa. Tak boleh. Bezakan itu. Islam, Al-Quran tidak membantah mereka menggunakan, menyebut Allah sebagai Tuhan mereka dengan nama Allah. Karena itulah memang Tuhan yang sebenarnya. Yang dilawan, ditentang, ditegak oleh Islam, yakni syirik yang mereka lakukan itu. Baik, saya tunjukkan sebagai contoh umpamanya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut. Coba ini saya coba ringkaskan ya. Sebenarnya ini sebenarnya itulah masa saya belajar dulu memang ini sudah diberitahu, tapi minta maaf masih di Indonesia memang tidak jadi isu sama sekali. Tapi di masa belajar itu memang diajarkanlah, karena mungkin ada negeri lain karena rasa pelik, mungkin orang merasa pelik. Macam mana kamu bukan Islam, kamu Hindu, kamu Buddha, kamu orang Bali. Awak ni orang Bali, macam mana boleh kata Insya Allah? Tak kejut je orang Bali kata Insya Allah Pak, nanti besok kita jumpa ya. Tak kejut rupanya awak Muslim ke Pak? Oh tak, saya Hindu totok. Coba macam mana? Hindu totok baca Insya Allah. Itu biasa. Mungkin kita di sini, kita orang akan kata, jangan. Nanti saya terkeliru. Saya ingat awak Muslim, rupanya Hindu. Lain kali jangan kata Insya Allah ya. Apakah betul tindakan kita yang seperti itu? Inilah yang perlu kita fahami. Coba dengan surah Al-Ankabut ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunallah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Betul ya? Wala in, dan demi jika Sa'al tahum, engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, kalau engkau tanya kepada mereka, mereka ini bukan orang Kristen ya, bahkan orang kafir Quraisy nih. Orang kafir musyrik Quraisy. Muhammad, kalau kau tanya pada orang kafir Quraisy, umatmu itu, man nazzala minas sama'i ma'a. Siapakah zat yang siapakah yang menurunkan air daripada langit? Kalau kamu tanya mereka, siapa yang turunkan hujan? Wahai orang kafir Makkah, fahya bihil arda ba'da min ba'di mautiha. Lalu ia menghidupkan dengan sebab air hujan itu akan bumi selepas matinya. Pasti layaku lunna. Tengok, ada lam depan, ada nun taukid belakang. Dalam bahasa Arab ini namanya double taukid.
Taukid itu penguat. Ada yang kata lam depan itu lam sumpah, namanya lam qasam, nun tasdid belakang itu nun taukid. Jadi kalau terjemahnya yani demi, sungguh. Oh, itulah. Demi sesungguhnya mereka pasti akan menjawab. Wih, tegas tuh. Allah yang beritahu. Atau sungguh pasti, demi sesungguhnya mereka pasti akan memberi jawaban. Allah. Pasti mereka akan kata Allah. Kau tanya Abu Jahal, ya Muhammad, siapa Abu Jahal yang turunkan hujan? Pasti Abu Jahal kata Allah. Wah, Abu Jahal ini bukan orang Nasrani ya, orang musyrik. Pasti. Nah, bila mereka nanti jawab, oh yang itu Allah, yang turunkan hujan itu Allah, yang bagi rezeki itu Allah, yang menghidupkan tubuh-tubuhan itu Allah. Apa yang Allah suruh kepada Nabi? Apa Allah Nabi suruh bagi respon? Kul, katakan Muhammad. Katakan. Bila mereka menyebut Tuhan yang turunkan hujan itu Allah, yang hidupkan bumi itu Allah, katakan Muhammad, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, alhamdulillah ini kan ucapan syukur ya. Alhamdulillah ini yakni ucapan untuk mengekspresikan kesyukuran. Tengok, adakah Allah suruh Nabi marah ke mereka? Tidak. Allah sendiri yang suruh Nabi kata, ucapkan alhamdulillah. Lalu Allah kata, bal aktaruhum la ya'qilun. Kan kebanyakan mereka yang jawab Allah itu layak kilun, tak ada akal, tetap musyrik. Jadi yang ditentang oleh Allah itu syirik mereka, bukan biar mereka juga Allah. Coba kalau ada kita tanya katalah, kata kawan, Mutu, saya mau tanyalah sama awak lah. Menurut awak ni siapa yang turunkan ini hujan? Semalam hujan lebat, mana itu? Lalu si Mutu kata, oh itu yang turunkan Tuhan Allah lah. Tuhan Allah lah. Agak-agak kita kata, Mutu, you jangan kata Allah tak. You kena cakap yang turunkan tu yakni Dewa Brahmin. Adakah kita suruh cakap itu? Awak bukan Islam. Karena awak bukan Islam, you tak boleh kata yang turunkan tu hujan tu Allah. You kena cakap yang turunkan itu namanya Brahmin. Yang jaga tumbuh-tumbuhan tu namanya Siwa. You kena cakap macam tu. Coba, kan rasa pelik. Kawan itu menyebut Tuhan yang sebenarnya Allah, malah kita suruh dia sebut syirik. Ini kena faham. Semua Islam kena faham. Jadi sebenarnya kita tidak perlu rasa aneh jika orang bukan Islam menyebut Allah dalam konteks seperti inilah. Kita nak pergi jauh umpamanya, kawan kita bukan Islam. Oh ni saya nak pergi jauh lah. Ni saya nak musafir, mungkin agak lama nanti, mungkin dalam setengah bulan dan nampaknya sebulan lah. Dan mungkin mencabar perjalanan kali ini karena saya akan pergi ke Kutub Utara. Lepas Kutub Utara, saya terus ke Kutub Selatan. Jadi mungkin mencabar. Kawan kita semua, oh iya ke, tak apalah. Kalau begitu saya doakanlah mudah-mudahan Tuhan Allah melindungi kamu. Coba. Apa kita tak malah kata, Alhamdulillah awak sebut Tuhan Allah. Kita sebenarnya begitu, jangan, you, apa ni, Eric, you jangan cakap Tuhan Allah melindungi saya. You kena cakap Jesus Christ melindungi awak. Apa kita akan suruh begitu? Kepada si Eric. Kepada si Sami, you kena kata Tuhan Brahmin. You kepada si Acong, tak Cong, you jangan cakap Tuhan Allah akan melindungi saya. Allah Tuhan saya tahu. You kena cakap Siddhartha Gautama Buddha yang akan. Huru-hara jadinya sama sekalian. Hanya karena kita ini kurang biasa memahami ayat ini, mungkin rasa pelik. Doktor bukan Muslim katalah tiba-tiba nak injection kita melalui Bismillah. Terkejut kita mungkin. Itu yang sangat isu lokal tu di sinilah. Mungkin, you Muslim? Tak, saya bukan Muslim lah, saya Kristian. Kalau you, kenapa you cakap Bismillah? Saya terkeliru tau. Ini hanya isu tempatan jemaah sekalian.
Ini sebetulnya sikap kita seperti ini terhadap case seperti ini tidak menepati Al-Quran. Quran tidak melarang mereka mengucapkan itu. Oke, besok jumpa ya, si Arik, kita jumpa di mana? Ya, oke, esok jumpa, bro. InsyaAllah, pukul 3. Jangan, Arik, you jangan insyaAllah tau. You cakap jangan insyaAllah. You cakaplah apalah Jesus Christ ke apa namanya Alibata apa tu Maharatnam ke apa. Kawan tu sebut Tuhan Allah, Tuhan yang sebenar. Kita larang, malah kita suruh menyebut Siddhartha Gautama Buddha. Coba. Jadi sepatutnya kita tidak boleh terkeliru. Macam kita terkeliru. Inilah yang memang. Jadi bagi saya perlu kefahaman pada Al-Quran. Quran tidak melarang. Mereka nyebut nama Allah dalam konteks seperti ini. Yang dilarang ditang oleh Islam itu yakni syirik mereka itu. Mereka mengakui Tuhan yang turunkan hujan, yang sembuhkan penyakit, yang bagi makan, bagi minum itu Allah, tapi mereka percaya ada Tuhan lain. Dia percaya murah rezeki kerana angka 8888. Dia percaya karena karena pintu office dia sengit. Itu yang ditentang oleh Islam. Sama ada dilakukan oleh orang bukan Islam atau dilakukan oleh Pak Haji sekalipun. Faham ya? Jadi Pak Haji yang percaya bahwa pintu itu sebagai penyebab murah atau susahnya rezeki, lancar atau tidaknya berniaga, itu yang dilawan oleh Islam walaupun pelakunya Pak Haji. Inilah, jadi paham ya. Jadi jangan ucapannya itu. Hanya saya kata tadi karena kita di Malaysia dan orang Melayu ini dengan Islam, jadi bila ada orang Muslim menyebut Allah tu Allah, dia bingung. Kita sakit katalah di hospital, kawan kita ramai. Maklum kita berbilang bangsa, masyarakat majmuk lah katakan. Lalu kawan datang, yang Kristian datang, yang Hindu datang, yang Buddha datang, yang Konghucu datang, yang Sikh datang. Macam-macam lah. Yang Tok Batin pun datang. Tok Batin, pasal kita punya kawan dengan Tok Batin. Tok Batin, pasal kita apa? Pasal kita beli tanah dia dulu, tanah. Datang ke hospital dan semua berdoakan kita. Dan sebelum balik dia pun ucapkan, tak apalah, saya doalah para kawan, semogalah Tuhan Allah cepat bagi awak sembuh. Tok Batin pun kata begitu. Hindu kata, coba, apa kita akan tak selesa? Apa kita akan merasa, you Kristen, you jangan cakap Tuhan Allah akan sembuhkan saya. You kena cakap Jesus Christ akan sembuhkan awak. Yang Hindu, wah, itu kita yang parah bagi saya. Bukan dia yang teruk, kita yang parah. Sebab menyalahi ayat ini. So, bila tengok orang bukan Islam sebut Allah, kita yang disuruh oleh Allah suruh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rupanya awak pun mengakui bahawa pentadbir alam semesta ini Allah. Walaupun saya ucap Alhamdulillah, rasa seronok, tapi saya masih juga tak seronok dengan sikap awak. Karena walaupun awak sudah mengakui yang mencipta sebenarnya Allah, kenapalah awak masih percaya Tuhan tu ada 3, Tuhan tu ada anak. Itu yang kita tak yang itu kita tak setuju tu. Tak setuju tu. Tu faham ya? Tu dalam ayat ini jemaah cukup jelas. Quran tidak memberikan apa-apa bantahan terhadap mereka yang bukan Islam menyebut nama Allah sebagai pencipta, pemberi makanan, minuman, macam-macam lah. Yang bagi umur, yang bagi keselamat, yang bagi sembuh. Karena mereka mengakui Tuhan yang buat kerja semua ini, nama dia Allah. Betul lah tu. Jadi bila betul, kenapa kita pula yang risau? Saya ingat dalam konteks ini perlu dijelaskan. Kalau tidak,
Seakan-akan memang langsung mereka tidak dibenarkan menyentuh kalimat ini. Itu bagi saya macam mana ya? Itu yang perlu dijelaskan. Jadi lagi sekali yang dibantah, yang ditegak syirik mereka itu. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh mereka, oleh mereka. Kemudian, bagaimana jika mereka kemudian kata menyebut kalimah Allah, tapi dikaitkan dengan ialah saya nak beritahu awak bahwa hari ini saya sedang meraihkan hari kelahiran anak Allah. Macam mana coba? Hari ini kasih meraihkan hari kelahiran anak Allah. Hari Natal, Christmas. Itu kan mereka meraihkan hari kelahiran anak Allah, anak Tuhan lah. Dia kata son of God. Lalu mereka kata, tak apa, macam awak juga. Awak juga pergi haji, yakni nak memuliakan rumah Allah. Hari ini pun kami merayakan hari raya, meraihkan hari kelahiran anak Allah. Meraihkan hari kelahiran anak Allah. Disebut Allah di situ. Macam mana sikap kita? Kita marah ke atau kita macam mana? You jangan sebut hari kelahiran anak Allah ya. You kena sebut hari kelahiran anak apa? Anak manusia. Ya, anak manusia. Anak apa? Anak Maryam. Anak Maryam. Tak, saya melahirkan anak Allah. Yang kita larang, yang kita lawan bukan penyebutannya itu. Keyakinan dia yang meyakini Allah punya anak. Kenapa begitu jamaah sekalian? Coba, apa kita fikir hanya orang kafir hari ini sahaja yang mengatakan bahwa Isa itu anak kepada Allah? Tidak. Ucapan Isa itu anak Allah, itu sudah direkamkan dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayatnya, surah At-Taubah. Coba lihat. Surah At-Taubah ayat 30. Coba lihat. At-Taubah 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Waw dan qalat berkata, maksudnya berkeyakinan, bukan hanya cakap ya, tapi yakinlah. Al-Yahudu, orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, orang Yahudi berpendapat, orang Yahudi bahkan berkeyakinan. Apa keyakinan mereka? Uzair ibnullah. Uzair itu anak kepada Allah. Disebut tuh kalimah Allah. Dan kita pun membaca ini, bahkan Masya Allah, dengan makhraj yang tepat tuh. Uzair ibnullah. Lafzul jalalah tuh tebal tuh. Tebal tuh. Wa qalatin nasara, dan Nasrani berkata, berpendapat, berkeyakinan,
Al-Masih ibnullah. Isa itu anak pada Allah. Tengok. Bukan orang sekarang saja yang kata Isa anak Allah. Itu ucapan mereka. Itu Yahudi pernah kata Uzair itu anak pada Allah. Isa itu anak pada Allah. Anak pada Allah. Apa kata Allah? Dzalika qauluhum biafwahim. Itu adalah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Afwah itu jamak fu, maknanya mulut. Ini jamaah sekalian ya. Cara mudah lah. Di dalam Al-Quran ini, kadang-kadang Allah berfirman, mereka bercakap dengan mulut-mulut mereka. Sementara dalam ayat yang lain, Allah berfirman, mereka bercakap dengan lidah-lidah mereka. Kadang begitu. Bercakap dengan mulut, bercakap dengan lidah. Ini ada bezanya ini. Tak tahu kalau dalam bahasa Melayu yang betul bercakap dengan mulut ke dengan lidah. Saya pun tak tahu. Dengan mulut agaknya kalau Melayu ya. Tak ada dengan lidah gamanya. Dengan lidah. Putih orang Melayu, sedap mulut cakap. Itu mana? Sedap mulut kau cakap. Tak adalah sedap lidah kau cakap. Dalam bahasa Al-Quran, bila Allah kata mereka bercakap dengan lidah, al-sinah namanya, adalah daripada ucapannya itu yang betul. Tuh. Bila Allah berfirman mereka bercakap dengan lidah, maknanya ada betulnya itu ucapan itu. Tapi bila Allah kata mereka bercakap dengan mulut, 100% dusta dan bohong. Auta. Jadi yang Allah nafikan apa? Yang Allah nafikan, yang Allah larang, yang Allah tegak, tuduhan mereka Isa anak pada Allah. Itu yang Allah kata, itu bohong belaka itu. Yang Allah dustakan, yang Allah lawan, tuduhan mereka Uzair anak kepada Allah. Itu yang Quran bohong. Kami tidak setuju. Kami larang itu. Coba perhatikan ayat ini. Kan itu yang dilarang oleh Quran. Quran tak kata, jangan kata. Jangan kata Isa anak pada Allah. Tapi katakan Isa anak pada siapa umpamanya. Bukan begitu. Ya. Penyembuhan Allah yang kalau mereka itu tidak dilarang oleh Al-Quran. Yang dilarang keyakinan mereka bahwa Allah punya anak. Syiriknya adalah yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka itu menyerupai, menyamai ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Pada zaman Nabi, mereka sudah tuduh Isa anak pada Allah. Pada zaman Nabi, mereka sudah tuduh Uzair anak Allah. Tapi adakah ucapan ini baru muncul pada zaman Nabi? Pada zaman kita sekarang tidak. Pada zaman Nabi sudah ada. Apakah baru muncul pada zaman Nabi? Juga tidak. Sebab Quran kata, mereka itu, ucapan mereka menyamai, menyerupai ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Mana sebelum turunnya Al-Quran, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sudah ramai orang menuduh Isa anak pada Allah. Allah punya anak namanya Isa, Allah punya. Kata Allahnya itu yang saya maksudkan. Itu tidak ditentang oleh Islam. Yang ditentang syiriknya itu. Tuduhannya itu. Tuduhannya itu. Qatalahumullah. Tengok. Allah laknat mereka. Ana yufakun. Macam mana mereka boleh dipesongkan? Macam mana mereka boleh diselewengkan? Macam mana mereka boleh dipalingkan? Ana yufakun. Boleh diperdayakan. Sepatutnya kalau mereka sudah mengakui bahwa Tuhan yang segalanya itu Allah, sudah sepatutnya abdikan dirimu hanya untuk Dia. Tapi kenapa mereka pula tuduh ada kembarnya lah, ada sekutunya lah, itu yang Tapi mereka ini kan kafir, betul mereka kafir. Dan perbuatan itu kan salah, betul. Nah,
Jadi bezakan ya, yang disalahkan oleh Islam yakni keyakinan itu, syiriknya itu, kufur itu, bukan penyebut nama Allahnya itu yang paham ya di sini. Agak boleh dibezakan. Bukan penyebutan mereka kalimat Allah, itu bukan itu yang dilarang, yang diperangi oleh Islam. Kufur dan syiriknya itu. Tapi kan setengah kita tidak begitu. Mungkin ada bang, tak, mereka tak boleh sama. Gimana kalau tak? Saya katakan, kalau kita tegas sama sekali, cemana jika tidak ada kawan bukan Muslim, orang Buddha lah umpamanya, doakan kita lah umpamanya, ya semogalah Allah bagilah keselamatan kepada cucu awak yang baru lahir umpamanya. Semogalah Allah berikanlah keselamatan kepada anak awak yang hendak menjalani operation besok umpamanya. Takkan kita kata, you Buddha lah, you jangan kata mudah Allah. Katakan mudah-mudahan Siddhartha Gautama Buddha. Oh, lagi huru-hara kita. Kita suruh dia musyrik pula. Yang melindungi kita, yang menyembuhkan penyakit itu Allah, bukan Siddhartha Gautama Buddha, bukan Jesus Christ. Inilah. Jadi bezakan mana yang boleh, mana yang tak boleh menurut Islam. Itu kena diasingkan dahulu. Kena dipisahkan dahulu. Sebab itulah di dalam ayat yang lain, lihat dalam surah Al-Maidah, jamaah sekalian. Tengok dalam surah Al-Maidah. Ayat yang ke-72. Al-Maidah 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad demi sesungguhnya kafara telah kufur alladzina orang-orang yang qalu mereka berkata innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Dengar ya. Orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu Isa ibnu Maryam, kufur dia, jelas. Tidak ada keraguan. Atau orang yang kata Isa itu anak pada Allah, kufur dia. Kufur dia. Atau orang yang percaya Allah itu Tuhan, tapi ada Tuhan lain namanya Isa, kufur juga dia. Sebab kepercayaan orang-orang kafir terhadap Nabi Isa ini ada 3. Kita meyakini Isa ibnu Maryam itu adalah Rasulullah, Abdullah wa Rasuluh. Kita sebagai orang mukmin meyakini Isa bin Maryam itu ialah hamba kepada Allah dan utusannya. Sementara non-Muslim, khasnya Nasrani, melihat Nabi Isa itu terbagi menjadi 3. Ada yang berkata Isa itu adalah Allah. Jadi kalau tak nampak Allah, jika menjelma, jadi Isa adalah. Itu yang pertama. Nah ini dia contohnya. Ini sebiji sama dengan macam orang Hindu lah. Kalau tak nampak gaib namanya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Atau mereka pakai apa namanya? Ini dewa ini penjaga ini. Kalau menjelma menjadi manusia suci namanya Krishna. Jadi kalau nampak jadi manusia namanya Krishna. Kalau tidak nampak
namanya Dewa Wisnu. Sehingga mereka sangat suka orang namanya Krishna Murti. Woi, paling suka semua. Nama Krishna Murti itu, wah, hebat itu. Itu Tuhan. Nah, golongan Kristen ada yang kata kalau tak nampak gaib itu namanya Allah. Tapi bila menjelma menjadi makhluk yang boleh dilihat, namanya Isa. Jadi Isa itu jelmaan Tuhan. Kafir orang itu. Yang lain kata nomor 2, tak. Isa bukan jelmaan Allah. Isa itu anak kepada Allah. Seperti mana dalam Taubah 30 tadi. Kan? 30 tadi. Mereka kata, oh tidak. Salah juga. Yang ketiga, bukan. Isa bukannya Allah. Isa bukannya anak Allah. Tapi Isa itu Tuhan berdiri sendiri selain Allah. Jadi ada Tuhan Allah, ada Tuhan Isa. Itu ada di dalam surah Al-Maidah bagian akhir itu ada gitu. Ketiga-tiga pahaman seperti Isa itu kafir jelas. Itu yang ditentang oleh Islam. Kekufuran itu. Wa qala al-Masihu, sedangkan Isa ibnu Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kamu Allah. Allah itu Tuhanku dan Allah itu Tuhan kamu. Jangan sembah yang lain. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya siapa saja yang syirik kepada Allah, sungguh Allah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahu jahannam. Dan Allah dan tempat tinggalnya adalah wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lizalimina min ansar, dan mereka tidak punya penolong. Bagi orang yang zalim itu tidak penolong. Tengok, ayat ini jelas-jelas yang ditentang, yang dilawan oleh Islam, yakni perbuatan syiriknya. Menuduh Allah punya anak itu. Menuduh Allah itu Isa, Isa itu Allah. Itu yang ditentang. Bukan ucapan mereka yang menyebut nama Tuhan itu Allah. Bukan. Jelas itu. Ini orang yang yakin Isa itu anak kepada Allah itu Isa. Allah innallaha huwal masih. Allah itu Isa. Pelik itu, memang pelik sungguh itu. Demikian juga kekufuran mereka yang ditentang oleh Allah, yakni yang percaya tentang tatslits. Dalam bahasa ini dipanggil tatslits. Ta, sa, lam, ya, sa. Ta, sa, ta, sa, lam, ya, sa. Tatslits. Tatslits itu dalam bahasa kita Trinity lah. Trinity. Trinity itu dalam bahasa Melayu apa ya? Trinity lah ya. Ya, dalam Trinity apa? Ya, bahasa Melayu broken Malay Trinity itu 3 in 1 lah. Cappuccino lah gitu lah. Trinity itu cappuccino. Pasal 3 in 1 kan. Sudah ada kopi, ada gula, ada susu. Itu Trinity itu. Oh, saya suka sangat Trinity pokoknya. Boleh kalau yang dimasukkan cappuccino. Tatslits, Trinity, kufur dia. Itu yang Islam tentang tuh. Itu yang Islam mengajak mereka, kamu tinggalkan Trinity. Dan kami larang kamu menyebarkan Trinity. Itu boleh. Itu yang kita larang. Walaupun kamu mengakui Tuhan yang mencipta bumi langit itu adalah Allah, itu kami tak larang. Kamu nak sebut Tuhan yang akan menyelamatkan aku adalah Allah, kami tak larang. Tuhan yang memberi kita rezeki adalah Allah, yang memberikan rezeki kita Allah, kami tak larang. Kami setuju. Alhamdulillah. Tapi syirik kamu yang kami tentang.
Kami tidak rela, kami kasihan tengok kamu syirik, dan kami tak rela menyebarkan fahaman syirik kamu kepada orang lain. Itu yang kita tentang. Paham ya? Dan itu dinyata oleh Allah dalam surah Al-Maidah juga, ayat selepasnya tuh, ayat 73 tadi. Tadi 72, sekarang 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jelas sungguh itu. Laqad kafara alladziina, sungguh telah kufur. Lam sungguh, lam demi sebenarnya. Lam tu demi, qad sungguh, jadi demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya telah kufur. Alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah itu tsalitsu tsalatsa. Tsalis itu mana yang ketiga, tsalatsa dari yang tiga. Maknanya Allah adalah salah seorang daripada tiga. Orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu adalah salah seorang daripada salah satu Tuhan daripada tiga Tuhan. Kufur. Mereka sebut Allah. Jadi yang kita tentang bukan mereka sebut Allah itu. Yang mereka tentang meyakini Allah itu salah seorang daripada tiga Tuhan. Tsalitsu tsalatsa bahasa Al-Qur'annya. Kalau bahasa mudahnya tatslis. Trinity itulah. Trinity kalau di Malaysia kebanyakannya apa ya? Apa yang difahami oleh orang Kristen Malaysia? Trinity itu siapa kalau orang Kristen Malaysia mau? Allah, Isa gitu ya. Allah, Isa, dan apa? Holy Ghost, Ruhul Kudus. Tiga itu ya. Allah, Isa, Holy Ghost. Holy Ghost. Ruhul Kudus kan? Kebanyakan Malaysia kan? Ya, ya. Itu kalau ikut Al-Quran itu termasuk Trinity bid'ah. Kenapa Trinity bid'ah? Sebab Trinity pada zaman turunnya Al-Quran bukan seperti itu. Nah, itu mana sudah ada ya perubahan, sudah ada kemajuan lah dalam berfikir tentang Trinity. Sebab Trinity pada zaman Nabi yang dipercaya oleh orang Nasrani itu bukan Allah, Isa, Ruhul Kudus, bukan. Tapi Allah, Isa, dan Maryam. Itu Trinity. Itu ada dalam surah Al-Maidah juga itu. Jadi Trinity yang awal-awal itu Allah, Isa, dan Maryam. Tiga itu Tuhan. Salah satu, Allah Tuhan berdiri sendiri, Isa berdiri sendiri, Maryam. Macam mana tiba-tiba bertukar, ya tak tahulah zaman Pope yang keberapa kita tak tahu yang boleh mengubah sehingga sekarang yang popular, jadi maknanya Trinity, yakni Allah, Isa, dan Holy Ghost lah. Holy Ghost ni bukan hantu suci ke? Holy Ghost hantu suci ya? Masya Allah. Jadi kalau ikut Quran itulah Allah, Isa, dan Maryam. Itu pun mereka berbeza pendapat pandangannya tentang Isa yang saya katakan tadi. Ada yang kata Isa itu anak Allah, ada yang kata Isa itu Allah, Allah itu Isa, Isa itu Allah, ada yang kata Isa itu Tuhan berdiri sendiri selain Allah. So kacau. Akidah sebenarnya kacau dah. Itu yang Allah kata, ini tidak boleh. Ini haram. Ini kami lawan. Ini sesat. Kami akan seru kamu, kami ajak kamu untuk tinggalkan akidah seperti ini. Dan kami tidak rela, tidak memberi keizinan pada kamu sedikit pun untuk kamu mendakwahkan fahaman ini. Nah, ini yang tadi tentang tuh. Ini yang kita tentang tuh. Nah, mungkin bila dikaitkan dengan isu lokal ini, mereka beria yang sangat menjadikan Allah, menjadikan kita suci berganti diri. Kita mungkin adalah semacam apa dipanggil ya? Ya macam hidden agenda lah, agenda tersembunyi. Kan?
Mungkin untuk mengelabui, kalau itu ya tidak mengapa, itu kaitannya dengan pentadbiran, sah-sah saja. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalau kita mengesyaki, kita khawatir, kita suudon, mereka ada hidden agenda untuk jadi yang itu tidak salah. Itu kaitannya sekali dengan peraturan. Dan kita patuhlah. Karena itu yang diputuskan oleh negara sepatutnya. Kan apa sayang kalau peraturan negara ini kita patuh ya mas kan ya. Patuh. Supaya rakyat patuh. Ya. Kalau orang tak, ya contohnya kalau orang tak jaga physical distancing 10.000, takut. Takut. Tak boleh rentas negeri, takut. Mana kita patuh. Walaupun kadang-kadang ada peraturan yang akal kita pun susah nak faham pun patuh juga. Tengah hari, terik matahari. Matahari memancar, terik, berdentum lah. Panas berdentum. Terang benderang. Lampu jalan pun padam tengah hari itu karena terangnya. Tapi pengendara motosikal lampu kena nyala. Patuh. Coba apa fungsi? Naik motosikal tengah hari, panas, terik, lampu menyala. Tapi karena peraturan patuhlah walaupun akal kita bertanya sebenarnya. Jadi peraturan yang kita tak paham pun kita patuh, apalagi peraturan yang kita boleh suudon, gitu lah. Kita boleh curiga. Kenapa beria sangat nak menjadikan kalimat Allah dalam kitab mereka yang nanti kan, kita boleh syak jadi sodan, jangan-jangan nanti untuk tadi ada agenda yang tersembunyi. Sebab kalau disebut nanti tidak disebut Allah, susah nanti nak mendakwakan. Tapi kalau soal kan senang nanti sikit-sikit. Kami pun percaya Allah juga. Sama dengan kamu juga. Kami pun percaya Allah. Kamu pun percayakan Allah. Ya sama, kalau itu sama lah. Kamu percaya Tuhan yang cipta langit namanya Allah. Yang bagaimana Allah. Kami pun percaya. Coba kalau orang Islam yang tidak kenal Al-Quran. Oh iya rupanya. Lalu apa bezanya? Sama. Sama-sama Tuhan. Tuhannya sama. Sama-sama bertuhan dan sama-sama Tuhannya sama. Kalaupun ada perbezaan, perbezaan kecil antara kami dan kamu. Macam antara kamu sendiri. Kamu orang Islam pun berbeza juga dengan Muslim yang lain. Kamu sholat pakai usali. Yang kamu tak pakai usali. Sama. Coba kalau orang Islam yang awam dapat dakwah orang Kristen dengan cara macam itu. Kamu jangan alergik dengan perbezaan. Kami dengan kamu ni ada persamaan dari segi keimanan pada Tuhan Allah. Ada. Kalau ada perbezaan tu biasa. Macam kamu sesama orang Muslim. Kan orang Muslim pun beza-beza berapa banyak madhab. Yang itu kata wuduk macam ini, sapu muka, yang ini macam ini, yang itu kata lelaki perempuan bersentuh tak batal, yang ini batal. Yang kamu kata, sama lah. Tapi kamu tetap Islam kan? Sama kan? Kalau itu sama kita Kristen dengan kamu. Coba kalau digunakan untuk itulah. Jika mereka punya akidah yang tersembunyi. Memang patut dilarang. Gitu lah. Dilarang di sini bukan maknanya. Bukan maknanya kita menafikan apa Quran katakan tadi. Yang Quran benarkan tadi kita. Oke. Saya nak beri contoh kecil beginilah jemaah sekalian. Puasa hari Isnin itu kan perintah agama. Oke. Puasa hari Isnin itu perintah agama. Dalilnya jelas. Dalilnya sahih. Tiba-tiba ada katakanlah seorang anggota polis atau tentera atau ya mungkin okeylah pekerja lah. Pekerja syarikat ke, staf syarikat ke, atau pekerja bangunan ke, pekerja berat lah. Tentera yang terpaksa lari sana sini, ini pekerja bangunan yang berat lah. Dan dia bekerja dengan kita gaji dia. Dia mesti melaksanakan tugasan yang kita serahkan. Siap. Tapi kerana dia sedang berpuasa jemaah sekalian, hari Isnin berpuasa, ya tak larat lah nak angkat simen, tak larat.
Tengah hari tidur lembek kan. Lepas zuhur dah tak boleh tak bermaya. San dia pekerja dengan kita. Lalu kita tanya, kenapa awak tidak bekerja? Kenapa tak siap-siap? Minta maaf cik, saya puasa cik, saya tak larat cik. Coba macam mana sikap kita? Kan kita pasti akan kata begini ya, kalau awak ingin bekerja dengan saya, karena kerjanya berat, saya tak benarkan awak berpuasa. Jika awak bekerja dengan saya. Sebab awak berpuasa, tanggung jawab kewajiban awak ini terbengkalai. Jika majikan kata begitu pada pekerja macam saya, ini bukan maknanya majikan itu melarang, mengharamkan puasa. Bukan. Itu harus hukum yang tidak salah. Kenapa orang itu melakukan perkara yang sunnah dengan meninggalkan perkara yang wajib? Itu dilarang oleh agama. Lainlah kalau majikan kata, saya begitu pada awak, menurut saya puasa Isnin itu tak ada manfaatnya sama sekali. So itu saya tak benarkan awak puasa hari Isnin bila-bila masa. Ima semasa awak bekerja dengan saya atau awak sudah berhenti. Itu dosa besar lah majikan seperti itu. Tapi kalau majikan kata, selagi awak bekerja di syarikat ini, awak kena selesaikan tugas ini, dan bila awak berpuasa, tugaskan awak terbengkalai, syarikat rugi, maka saya tidak benarkan untuk awak berpuasa. Jadi saya beri pilihan pada awak lah. Kalau awak nak berpuasa, tapi tugasan awak tidak selesai, atau awak memilih tidak berpuasa, dan awak menjalankan tugasan dengan sempurna. Sekarang tangan puan. Oh, saya nak gini cik, saya nak pilih puasa. Ya kalau itu pilih puasa, awak jangan kerja. Tidak mengapa. Sebab kami tidak benarkan pekerja saya dengan sebab puasa terbengkalai. Itu boleh, peraturan itu boleh. Lainlah kalau puasa pun dia tetap cergas. Ini adalah puasa, lembek, tidur pula sebab malam hari tahajud. Coba macam mana? Kenapa ni tidur ni? Kan baru suruh minta maaf, cik. Malam tadi saya tahajud. Tahajud tu fadilahnya besar, cik. Jadi jangan larang saya tidur. Walaupun ya, tapi kan awak sedang bekerja. Tapi saya mengantuk-mengantuk bukan suka-suka, cik. Pasal malamnya tahajud. Mungkin majikan atau bos yang kurang faham agama serba salah nih. Aku nak larang dia takut dosa. Ini tahajud nih. Lepas selik sekejap, segasik, bukan sambung kerja. Keluar. Dia keluar lebih kurang dalam 1 jam setengah baru balik. Tanya, kemana awak pergi 1 jam ni? Ini bukan masa rehat. Tak, saya keluar cik sembahyang duha, katanya. Sembahyang duha. Coba macam mana kita jadi majikan ni? Kena kata, jangan sembahyang duha, takut dosa pula. Nak larang qiyamul lail, takut dosa. Bukan begitu caranya. Bagi tahu saja, selagi tugasan kamu tidak terjejas, mau puasa kah, mau malam qiyamul lail kah, mau duha, tidak mengapa. Tapi jika tugasan kewajiban yang saya berikan pada awak, karena saya akan gaji awak dengan penuh, terjejas, sehingga syarikat pun terjejas, berpunca daripada awak lembik sebab berpuasa, berpunca pada awak mengantuk sebab malam qiyamul lail, berpunca kerana awak tinggalkan jam kerja kerana solat duha, saya tak benarkan. Itu boleh. Fatwa macam itulah. Jadi ini analogi dia. Jadi jika kerajaan katalah melarang non-Muslim menggunakan luar dalam kitab mereka, yang dikhawatirkan, dan kita boleh khawatir, ada semacam agenda yang tersembunyi, hidden agenda, seperti itu, tidak mengapa. Itu boleh. Ini tidak bermakna kerajaan tadi mengharamkan mereka menyebut nama Allah. Gitulah. Jadi kena dibezakan itu. Mana yang agama benarkan, mana yang agama larang. Sebab yang dimusuhi oleh Islam ada syirik mereka. Dan kita boleh, wajar, patut berprasangka seperti itu. Bila mereka beria-ia sangat. Tiba-tiba beria-ia sangat. Nah, minta kebenaran untuk
menggunakan kalimah Allah dalam kitab mereka. Siapa tahu bila mereka akhirnya kebenaran tanpa syarat, lalu dibuatlah simbol apakah. Coba kalau tiba-tiba nanti karena dah dibenarkan pakai cross begitu, lalu itu ada Allah. Itu macam mana? Katanya boleh. Coba macam mana? Tapi saat menggunakannya tak mengapa. Contoh, ya semana kita tahu lah. Di Malaysia ini kan ada polis kan, banyak pasukan polis. Polis pun ada yang Melayu, maksudnya ada yang Muslim, ada non-Muslim, ada Hindu, ada Kristen. Kan itu kan ada lambang polis itu apa tuh ya? Karena simbol polis ada tulisan Allah ya. Allah Muhammad ke apa tuh? Polis ke askar yang ada simbol tulisan Allah dan Muhammad tuh. Tuh, jadi itu yang dilarang tuh. Mereka buat buku, lalu dikatakan tulis buku. Ini daripada Allah. Mereka sebut ini daripada Allah. Allah tak larang mereka kata Allahnya. Yang Allah larang yakni syiriknya itu. Kenapa awak nisbahkan tulisan awak kepada Allah? Itu yang dilarang. Bukan penyebutan kalimat Allah tersebut. Baik. Sekarang ayat terakhir yang bagi saya sebagai simpulan lah. Surah Al-Hajj ayat 40. Coba. Al-Hajj 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd laqudiya lahuddimat sawami'u wa bi'a'u wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wal yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Walaula daf'ullahin nasa, dan kalaulah tidak kerana, walaulah dan kalaulah tidak kerana penolakan Allah. Dafa ayat itu menolak, penahan, penolakan penahanan Allah. An-nas akan manusia, ba'dahum sebagian mereka, bi ba'din dengan sebagian yang lain. Atau dengan ayat yang mudah lah. Kalaulah Allah tidak menolak, menahan setengah manusia, melakukan pencerobohan, melakukan kebezaran kepada yang lain, inilah katalah ada orang yang zalim. Zalim sungguh. Bermaharajalela. Kalaulah Allah tidak sekat sikapnya yang bersewenang-wenang, satu-satu peringkat pasti Allah akan sekat dengan orang lain, sehingga kezaliman berhenti. Kerajaan katalah, kerajaan suatu negara, zalimnya luar biasa. Luar biasa. Ia sampai dahsyat, rakyatnya ketakutan. Bila sampai peringkat tentu, Allah akan hentikan kezaliman itu. Mungkin dijatuhkan kerajaan itu, diganti dengan pemimpin yang lain. Pemimpin yang lain mungkin pada mulanya elok. Lama-lama zalim balik. Zalim balik nanti disekat lagi. Allah kata, kalaulah Allah tidak perlakukan manusia seperti itu, kezaliman dibiarkan bermaharajalela, tidak ada sekatan daripada Allah pada peringkat tertentu, lahuddimat, tengok, pasti akan dihancurkan. Pasti akan dirobohkan.
Huddimat, hancurlah. Runtuh. Sawami'. Sawami itu tempat-tempat peribadatan bagi rahib-rahib. Jamaah tahu bahasa misalnya biara. Tahu biara. Bahasa Melayu apa biara? Biara ini bahasa Melayu. Orang-orang dahulu, Nasrani, Yahudi ini, orang-orang alim nih, di samping ada bangunan yang besar untuk mereka melakukan ibadah bersama-sama yang bagi kita namanya masjid, mereka ini ada tempat-tempat khusus. Ya, ada Quran karena disebut mihrab. Tempat khusus macam pondok kecil khas untuk beribadah semata. Itu bagi sawami. Kami panggil biara-biara. Tempat beribadah lah. Orang Nasrani dan apa nih? Wa biya. Biya itu yakni gereja-gereja, kanais. Church, gereja. Wa sholawat. Sholawat itu tempat-tempat beribadah orang Yahudi. Sinagog. Sinagog. Wa masajid, dan masjid-masjid, tempat beribadah orang Islam. Sawame itu biara, tempat-tempat khusus bagi pendeta-pendeta, rahib-rahib beribadah. Untuk beruzlah. Untuk beruzlah. Untuk berkhalwat. Biya itu gereja, tempat ibadah orang Nasrani. Sholawat itu tempat ibadah orang Yahudi, sinagog. Masjid tempat ibadah orang Islam. Yang kesemua itu, sawami ke, biya ke, sholawat ke, masjid ke, yudkaru fi hasmullah katsira. Disebutkan dalamnya nama Allah banyak-banyak. Artinya apa? Di dalam sawami itu disebut nama Allah. Ya, rahib-rahib sebut nama Allah. Dalam biya, Nasrani sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Salawat, sinagog, mereka sebut nama Allah. Di masjid sebut nama Allah. Allah. Kathirah, banyak. Wala yansurannallahu man yansuru. Sungguh pasti Allah akan memberi pertolongan, menolong kepada siapa yang mau menolong Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, lagi maha perkasa. Jamaah sekalian, di kalangan ulama kontemporari, Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang syahid, ya, karena peperangan di Syria itu kan beliau syahid, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, dan beliau mengarang kitab yang ya boleh katakan sangat fenomenal lah, yang sekarang menjadi ujian, dia ini Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikah Islam dan dalil-dalilnya. Banyak jilid itu, berapa jilid itu, tebal. Sudah ada terjemahan Melayu. Lengkap itu. Orang nak bicara, nak tahu tentang hukum hakam Islam, mulai pada yang paling basic hingga segalanya, miliki buku itu. Dalam bahasa Melayu ada. Fikah Islam dan dalil-dalilnya. Al-Fiqhul Islami Adillatuhu. Bagus itu. Apa yang ada masalah hukum hakam? Wahbah Az-Zuhaili. Dia syahid karena peperangan adalah di Syria yang sampai sekarang, subhanallah adalah. Ya. Beliau menyatakan begini dalam tafsirnya, terjemahan Melayunya lebih kurang, disebut nama Allah banyak-banyak, di dalamnya bermaksud disebut nama Allah pada empat tempat yang disebut tadi. Sawami, biya, salawat, masjid. Yang menyatakan bahwa tempat-tempat itu ya ini tempat, ya tadi biara-biara, rahib, gereja, sinagog, dan masjid, dan lain sebagainya. Sebab itulah
Sebab itulah dalam Islam, peperangan pada zaman Nabi, bila orang Islam pergi ke negeri orang yang nak beri Islam, katakanlah negeri Nasrani, perang Tabuk, perang ini, salah satu wasiat Nabi SAW, bila nanti berjaya memerangi negara yang nak Islam itu, salah satu wasiatnya ya, jangan bunuh orang tua. Tuh. Walaupun dia kafir, jangan bunuh. Jangan bunuh perempuan. Jangan bunuh kanak-kanak. Jangan tebang pokok yang berbuah atau pokok yang tempat berteduh. Dan tak kalah pentingnya, jangan ganggu. Apalagi kamu rusak tempat-tempat ibadah mereka. Itu menarik sekali itu. Nabi melarang umat Islam merusak tempat-tempat ibadah non-muslim yang dikalahkan dalam peperangan. Nabi tak kata jangan rusak masjid, tapi kamu boleh rusak gereja. Tak. Karena inilah alasan sesuai dengan hadis ini. Dalam sinagog mereka, di dalam kanisah mereka, di dalam gereja mereka, dalam biak mereka, di dalam masjid, itu disebut nama Allah. Ramai orang yang menyebut nama Allah. Walaupun, ini walaupun. Padri-padri Nasrani menyebut nama Allah, syirik. Tengok. Ini membenarkan mereka menyebut nama Tuhan Allah. Tapi yang tentang Islam, syiriknya. Hatta sinagog pun jangan diruntuhkan. Jika kamu jumpai ada rahib-rahib, ada padri-padri yang sedang khusyuk beribadah di tempat mereka. Ada sami-sami yang sedang iktikaf. Yang sedang iktikaf. Di dalam apa namanya? Kuil mereka. Yang kamu sedang perangi negeri dia. Jangan kamu ganggu. Jangan kamu tengok. Subhanallah. Ini adab-adab Islam ini yang begitu ketara sekali. Karena di sana tuh nama Allah disebut. Walaupun ujungnya mungkin Allah ke, mungkin apa ke Allah ke, mungkin apa lah, Ilahi ke atau apa ke. Ada apa namanya? Apa tuh kisah ya sekalian untuk menambah penjelasan ini. Ini tadi yang saya sampaikan hadis apa ayat Quran ya, ayat Quran. Sekarang saya ingin sampaikan ya hadis Nabi lah untuk melengkapkan penjelasan ini. Ini dalam direkodkan dalam perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah antara Nabi SAW dan orang kafir. Ketika Nabi dilarang oleh orang kafir untuk menjalankan ibadah umrah, walha sudah berikhram daripada Madinah, sudah sampai ke sempadan tanah haram, tapi tidak dibenarkan oleh orang kafir masuk ke Makkah. Masa itu Makkah masih dikuasai oleh orang kafir. Mereka disuruh balik ke Madinah, tapi sebelum balik ke Madinah, mereka sempat buat satu perjanjian damai yang terkenal Sulhul Hudaybiyah. Jadi dibuatlah apa namanya perjanjian, ditulislah. Nabi SAW waktu itu melantik Ali sebagai wakil Islam untuk menulis. Sementara orang kafir Quraisy ada wakilnya, namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu wakil kafir Quraisy. Berbincang, mendraftkan perjanjian damai. Tak ada peperangan. Rasulullah SAW menyuruh pada Ali, ya Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ali, tulislah perjanjian antara kita dengan kafir Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr ini.
Baris pertama tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi arah begitu, Ali belum tulis jemaah sekalian. Wakil Quraisy namanya Suhail bin Amr protes. Amma bismillahirrahmanirrahim la nadri. Muhammad, bismillahirrahmanirrahim itu kami tak kenal apa itu bismillahirrahmanirrahim. La nadri mawar rahman wa rahim. Kami tak kenal apa itu rahman atau rahim, apa tak kenal kami. Kami tak setuju. Kami tak setuju perjanjian kita ini dimulakan dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim karena kami tak kenal apa itu rahman apa rahim. Tulis saja. Walakin uktub, tulis apa yang kami kenal di antara saya kami. Tulis saja. Bismikallahumma. Bismikallahumma. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismikallahumma. Dengan namamu ya Allah. Dalam bahasa Melayu. Dengan namamu ya Allah. Nabi maukan surat perjanjian itu dimulakan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wakil Quraisy kata, kami tak setuju sebab kami tak kenal apa itu Rahman, apa itu Rahim. Tulis dengan Tuhan yang kami kenal. Bismikallahumma. Dengan namamu ya Allah. Buat perjanjian. Lalu Nabi suruh Ali padam. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis apa yang dimaukan oleh Suhail bin Amr. Walaupun Ali pada mulai keberatan, tapi itu perintah Nabi. Dan yang nak saya sampaikan di sini, orang kafir musuh Nabi buat perjanjian dengan Nabi, kan? Baris pertama dengan namamu ya Allah. Wah, agak-agak bagaimana kalau kita buat perjanjian dengan komunis Cina? Kementerian Perdagangan Antarabangsa Malaysia dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa China buat MOU. MOU yakni ayat pertama dengan namamu ya Allah. Macam mana agak-agak? Kita setuju tapi hanya yang komunis China macam mana agak? Atau itu katalah itu cadangan China. Kita sangat terkejut malah. Macam mana awak komunis China boleh cadangan pula suruh tulis bismillah. Saya ingat, saya keberatan lah Tuhan. Saya keberatan. Awak orang Islam. Awak tak percaya dengan nama ya Allah. Saya percaya. Tapi saya keberatan. Kenapa aku percayakan awak orang Islam? Ya sebab awak komunis. Macam mana awak komunis nak cakap bismillah? Coba, takkan kita kata begitu? Nabi pun tak kata begitu pada suara. Inilah yang saya kata tadi. Mana yang Islam benarkan, mana yang Islam lawan. Itu kena bezakan itu. Yang Islam lawan syirik, siapapun pelakunya. Jangankan orang non-Muslim, tidak dilawan amalan syiriknya. Orang Islam pun jika melakukan syirik akan dilawan. Ini kata Al-Quran dan Sunnah. Adapun tidak dikabulkannya, dilarangkannya mereka di negeri ini yang sifatnya lokal tadi, lalu kemudian kita boleh berprasangka buruk lah. Jangan-jangan nanti akan disalahgunakan, madaratnya akan ini, yaitu boleh-boleh saja kita buat peraturan seperti itu. Dan kita setuju. Karena boleh kita, berprasangka, mana tahu ada agenda yang tersembunyi. Karena kita maklum, umat Islam pun belum faham sungguh tentang akidah, belum cukup kuat. Lainlah kalau umat Islam Malaysia ini imannya macam sahabat. Macam sahabat, insya Allah tidak dapat disesatkan oleh siapapun. Itu janji Allah ya. Jadi rupanya benteng yang paling kuat ya mas sekalian, bagi akidah tauhid itu, dari akidah itu, yakni diri kita. Serangan sehebat manapun daripada luar, jika kita sudah punya pendiri tauhid kuat, tidak jadi masalah. Sebaliknya kalau kita sendiri belum punya pendiri yang kuat, jangankan ada serangan yang kuat dari pihak luar. Ya, mungkin serangan yang tak begitu kuat pun, kita akan terpengaruh.
Jadi di samping kita memagari diri kita larang orang lain mengganggu kita, pada masa yang sama kita tingkatkan pertahanan diri kita. Itu bagi saya yang paling bijak. Kita larang orang lain ganggu kita, coba mengganggu bla 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 bla. Pada masa kita tingkatkan pendinding diri kita. Sebab bila diri kita ini sudah sangat kuat, jamaah sekalian, tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkannya. Ini janji Allah ya. Ini janji Allah. Coba jamaah lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah lagi sekali ayat 105. Bagi saya ayat inilah yang perlu diamalkan oleh setiap muslim di negeri ini khasnya. Khasnya di negeri ini. Karena ya, saya awal tadi isu berebut kalimat Allah ini lebih bersifat lokal, gitulah. Sebab itu biasanya kalau kita bandingkan di Timur Tengah, di banyak orang Islam kan itu lain, paman orang Timur Tengah lain, orang fisik lain. Ya contoh kan, termasuk tokoh Muslim yang sangat dikagumi oleh dunia Islam karena prinsip perjuangannya, yakni almarhum Yasir Arafat kan, kagum seluruh dunia, kita pun raikan. Tapi kan istri dia Kristen tengok. Di tempat dia biasa, tak ada masalah. Walaupun mungkin ada yang kurang setuju. Istrinya Kristen hingga walaupun kita tidak setuju, boleh. Boleh. Ya mungkin, tapi ketidaksetujuan kita ini hendaklah berdasarkan masalah pentadbiran lah, gitulah. Sebab kalau kita bicara dari segi hukum Islam, insya Allah nanti pandangannya sama. Orang Muslim lelaki kawin dengan Kristian. Majoritinya mengharuskannya karena memang begitu kata Quran. Coba perhatikan dalam surah Al-Maidah ayat 105. Jadi saya ulangi sebagai penutupnya, di samping kita boleh curiga terhadap agenda tertentu orang bukan Islam, bila kita benar-benar kalimat Allah dan kitab mereka, karena pasti akan memudahkan mereka untuk menyebarkan katalah, dan kita takut ramai orang Islam terperdaya. Katalah itulah kekhawatiran kita. Wajarlah kalau kita hanya begitu. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, di samping kita larang mereka untuk melakukan itu, pada masa yang sama kita berusaha mendinding akidah kita supaya kuat. Itu mustahil sekali. Bila akidah kita sudah kuat, jamaah sekalian, jangankan hanya rayuan, paksaan non-muslim untuk memurtadkan kita pun pasti akan gagal. Ini jaminan Allah. Lihat ayatnya. Ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, alaikum anfusakum. Tengok tuh. Alaikum anfusakum. Jaga oleh kamu diri kamu. Itu mana alaikum anfusakum. Jaga betul-betul. Jangan kamu tak punya pelindung diri, jangan kamu tak punya penteng diri. Jaga betul-betul diri kamu itu. Bila kamu sudah jaga diri kamu betul-betul, tetap dengan akidah tauhid, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memadaratkan kamu orang yang sesat apabila kamu telah dapat petunjuk. Tengok. Bila kamu telah benar-benar mendapat petunjuk Allah dan kamu yakin akan petunjuk itu, kamu tidak akan dapat disesatkan oleh siapa saya orang sesat. Kamu tetap orang Muslim yang patuh walaupun kamu tinggal di tengah-tengah negara komunis yang etis. Ibaratnya begitulah. Persekitaran yang etis pun tidak akan mempengaruhi keimanan orang yang bentengnya kuat. Apalagi hidup di negara yang agama resmi Islam. Oh, lagilah. Jadi kekhawatiran itu bagi saya ada sedikitlah petunjuk yang kita ini sebenarnya belum cukup kuat. Orang yang belum cukup pertahanan kan pasti rasa khawatir kan. Kalau ikut ayat ini kan begitu. Ya mas sekalian, sahabat Nabi itu imannya kuat. Nabi utus untuk berdakwah ke luar negeri yang 100% non-muslim, bayangkan. Dan Nabi tak khawatir sahabat itu nanti akan murtad. Sampai Asia Tengah, kan? Sampai Asia Timur, itu Masya Allah waktu itu semuanya kafir. Kalau sahabat iman tidak kuat, hanyut ya mas sekalian. Jadi itu saya kata tadi,
Bila iman sudah sangat kuat, jangankan tinggal di Malaysia yang majoriti Muslim, agama Islam, agama resmi Islam. Tinggal di tengah-tengah komunis etis pun, jaminan Allah. Ma la yadurrukum mandalla. Orang yang sesat di kamu tidak akan menyesatkan kamu. Ini jaminan Allah. Jadi bagi saya, memang bukan hanya langkah yang kita arahkan keluar untuk mengurangi kekhawatiran kita tadi, tapi juga tindakan ke dalam kita. Ya, pakai baju tebal-tebal, dinding kuat-kuat. Bila itu tidak ada, ya rapuh lah. Bila kita rapuh, Allahu Akbar. Mungkin orang bukan Islam tidak sengaja menyesatkan orang Islam pun ada orang yang tersesat. Itu karena rapuh. Karena rapuh. Itu jadi dua jalan yang perlu dilakukan serta oleh seluruh Islam, dan kita haraplah orang yang ada kuasa cakna dalam masalah ini, bukan hanya ibarat kita beginilah, saya katakan, bukan hanya meninggikan dinding, menutup rapat-rapat pintu supaya orang luar tak boleh masuk, tapi kita juga pastikan anak-anak kita yang dalam rumah itu merasa seronok dalam rumah. So, bila anak sudah rasa seronok dalam rumah, tak akan ingin keluar. Walaupun di luar sana ada lambai-lambai. Karena dia sudah merasa seronok dalam. Tapi kalau di rumah pun dah tak ada seronok, di luar pula melambai-lambai, melompatlah. Pintu berkunci pun akan ditendang. Ibaratnya begitulah. Itu. Karena di dalam rumah dah tak seronok. Jangankan tak dikunci pun akan ditendangnya pintu. Tapi kalau dia di rumah diseronok, pintu tak berkunci pun tak akan keluar rumah. Karena dia tahu, ini rumah ini adalah surga. Buat apa aku nak cari keluar? Begitu ibaratnya. Begitu saya fikir, ya mas sekalian. Jadi, supaya berfikir itu lebih teratur dan terarah, jadi kena bezakan lah masalahnya. Saya tidak terlalu ingin mencampuri tentang masalah pentadbiran, karena itu bukan bidang saya. Saya kurang tahu. Saya menyampaikan tadi, apa kata Al-Quran? Jadi kesimpulannya simpel saja sebenarnya. Menurut nas Al-Quran Nabi, Islam tidak melarang, tidak membantah non-Muslim menggunakan kalimah Allah. Yang ditentang, yang dilawan adalah perbuatan syirik mereka. Poinnya itulah pentingnya. Sebab itu kalau mereka katalah insya Allah, Dr. Kristen Nakci katalah insya Allah. Okey, sekarang ada cik boleh balik dan tolong makan ubat ringan, insya Allah nanti seminggu sembuh. Ya jangan terkejutlah. Hanya jika orang, saya yakin masih ramai orang Islam terkejut. Doktor itu Muslim ke? I tengok pakai salib, tapi cakap insya Allah. Kita dah macam mana ni insya Allah ni? Kalau ikut Al-Quran tadi, kalau dia kata insya Allah, kita alhamdulillah, akhirnya dokter ini menyebut nama Tuhan yang boleh menyembuhkan saya adalah Allah. Takkan kita kata, dokter jangan kata insya Allah, jangan kata Allah menghendaki, katalah Tuhan Arumugam yang menghendaki. Lagi kita suruh dia syirik. Itu yang kena betul ya. Begitu mungkin jawapan yang boleh saya berikan. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak. Boleh ya? Ya. Sekarang lebih jelas daripada penjelasan Ustaz, kerana banyak penjelasan yang dah diberi setakat ini hanyalah daripada perspektif pentadbiran, bukan daripada perspektif Al-Quran dan agama. Okay. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak. Yang pentadbiran juga itu saya tak campur tangan karena saya tidak menguasai. Khasnya di negeri ini saya tidak belajar undang-undang sini. Ya, betul. Saya memang pernah ambil undang-undang, tapi undang-undang Indonesia itu sedikit banyak. Okay, kalau dia juga dipanggil KUHP. Kita undang-undang hukum pidana, kita undang-undang hukum perdata. Itu ada belajar. Yang di sini, sini kan warisan British, sana warisan Belanda. Jadi saya lihat, yang itu saya yakin Cik Kamal jauh lebih paham itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, jadi itulah. Mudah-mudahan lah sedikit memberi pencerahan, sebagai tambahan. Dan yang penting kita boleh bezakan lah. Mana jangan pukul rata lah. Jangan dibenarkan secara mutlak,
jangan berpendapat benar secara mutlak, tidak, atau dilarang secara mutlak pun tidak. Cara berpikir itu bagi saya terlalu berpikir hitam putih itu bagi saya tidak tepat. Dalam masalah yang sebenarnya pembicaranya agak panjang, lalu cara berpikir kita hitam putih. Kalau tak hitam putih, bagi saya kurang tepat, kurang tepat, kurang mendidik. Dan memang kena usaha lebih. Terima kasih Ustaz. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan setiap istighfarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz dapat